Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, suara ayam jantan dari rumah tetangga membangunkan Laras. Gadis kecil, berumur 9 tahun itu membuka mata perlahan. Ia menggeliat di atas kasur tipis yang diletakkan langsung di atas papan lantai. Atap rumah kayu itu bocor di beberapa bagian, dan angin pagi masuk dari celah-celah dinding bambu yang sudah mulai lapuk. Ia duduk pelan, mengucek matanya, lalu menatap langit-langit yang berjamur. Beberapa sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut. Di dalam rumah kecil itu hanya ada 2 ruangan. Satu tempat tidur, satu lagi dapur kecil. Semua barang peninggalan almarhum ayahnya masih dibiarkan seperti semula, termasuk rak kecil berisi buku-buku agama dan satu tasbih tua yang tergantung di dinding. Laras berdiri, menyibakkan tirai usang penutup pintu, lalu berjalan ke dapur. Ia menyalakan tungku kecil pakai kayu bakar. Sisa nasi semalam ia panaskan kembali. Tak ada lauk pagi itu, hanya garam dan kerupuk yang akan ia bawa untuk dijual. Sambil menunggu nasi hangat, ia mengambil baskom berisi kerupuk mentah dan mulai menggoreng di wajan besi tua. Kerupuknya harus cukup sampai sore, gumamnya sambil membalik-balik kerupuk dengan sendok panjang dari seng. Setelah selesai, ia menyiapkan dagangannya dalam sebuah ember plastik bersih. Kerupuk-kerupuk itu ditata rapi dalam kantong-kantong kecil yang akan dijual seribuan. Ia menggulung tikar bekas untuk alas duduk, lalu menggantung tas selempang kecil yang berisi uang kembalian dan botol air minumnya. Sebelum berangkat, Laras menatap rak buku peninggalan ayahnya. Ia tidak bisa baca Arab dengan lancar, tapi ia ingat beberapa doa yang dulu diajarkan ayahnya sebelum tidur dan saat mau pergi jualan. Dengan suara pelan, Laras membisikkan doa pendek. Ya Allah, lindungi aku hari ini. Semoga daganganku laris dan gak ada gangguan. Ia menutup pintu rumah, lalu berjalan kaki sejauh 200 meter ke arah minimarket milik Bu Marta, satu-satunya toko besar di kampung itu. Di pinggir jalan, beberapa orang dewasa lewat naik motor, dan anak-anak berseragam sekolah berjalan sambil tertawa. Beberapa dari mereka mengenal Laras dan hanya melambaikan tangan tanpa menyapa. Sesampainya di depan minimarket, Laras membuka tikar dan duduk di bawah pohon ketapang yang rindang. Ia menaruh ember berisi kerupuk di sampingnya lalu menata dagangannya. Pagi Laras, sapa seorang ibu yang lewat sambil mendorong sepeda. Pagi Bu, jawabnya sambil tersenyum. Tak lama, pintu kaca minimarket terbuka. Bu Marta keluar bersama anak gadisnya Nisa yang berusia sekitar 15 tahun. Bu Marta mengenakan daster panjang dan senyum lebar seperti biasa. Sudah datang, Nak. Sarapan dulu, sini ibu bawain, kata Bu Marta sambil menyodorkan bungkusan nasi dengan telur dadar. Laras menunduk hormat. Makasih banyak, Bu. Sabar ya. Dagangannya laku kok. Kalau habis bilang aja ke Nisa ya. Bu Marta kembali masuk ke toko. Nisa hanya tersenyum tipis ke arah Laras lalu ikut masuk. Mereka adalah orang yang sangat baik pada Laras. Kadang, kalau kerupuk Laras tidak laku, Bu Marta memborong sebagian dan membaginya ke anak-anak kampung. Namun, tidak semua orang sebaik itu. Baru 1 jam duduk, sekelompok anak sekolah lewat. Salah, satunya menunjuk Laras sambil tertawa. Itu tuh, anak tukang kerupuk yang tinggal di rumah Reyot, teriak seorang anak laki-laki. Kerupuknya kerupuk angin. Sambung yang lain. Mereka tertawa keras. Laras menunduk. Hatinya sakit. Tapi ia diam saja. Ia tahu, kalau melawan, mereka akan makin menjadi-jadi. Beberapa pembeli mulai datang ke toko. Ada yang sekadar beli sabun, ada yang beli gas. Kadang ada yang sekalian beli kerupuk Laras. Kerupuknya 2, ya, kata seorang bapak paruh baya. Ini Pak. Makasih banyak, jawab Laras sambil memberikan kantong plastik kecil berisi kerupuk. Menjelang siang cuaca mulai panas. Laras mengelap keringat dari dahinya dengan ujung lengan bajunya. Ia tetap bertahan duduk meski panas menyengat. Saat sedang melamun, ia mendengar suara laki-laki berbicara agak keras dari dalam toko. Pokoknya saya juga berhak atas toko ini. Mart! Suara itu berat dan penuh amarah. Laras menoleh. Suara itu berasal dari dalam minimarket, di balik rak-rak tinggi.
Ia tidak tahu siapa, tapi dari suaranya terdengar seperti orang dewasa yang sedang bertengkar. Tak lama kemudian seorang pria keluar dari pintu toko dengan langkah cepat. Ia memakai jaket kulit lusuh dan celana jeans sobek. Wajahnya keras, matanya merah seperti habis marah. Ia menatap Laras sekilas sebelum melangkah cepat ke jalan. Laras menggigit bibir. Ada rasa aneh saat pria itu lewat. Bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa ia merasa tidak nyaman. Saat malam tiba, setelah pulang dari berjualan dan menghitung hasil dagangnya, Laras duduk di sudut kamar. Ia menyalakan lampu minyak kecil, lalu membuka kitab tua peninggalan ayahnya. Ia tidak membaca semuanya, hanya melihat halaman demi halaman, dan mengulang hafalan doa yang diajarkan ayahnya dulu. Lindungi kami dari keburukan orang-orang yang dengki, gumamnya pelan. Tak lama, ia merebahkan diri. Dari celah atap, bintang-bintang terlihat redup. Angin malam masuk membawa bau tanah basah dan suara jangkrik. Laras menarik sarung menutupi tubuhnya. Hatinya ingin ayahnya masih ada. Tapi ia tahu, hidup harus tetap jalan. Ia hanya gadis kecil, tapi ia tidak boleh menyerah. Hari itu matahari belum terlalu tinggi, tapi trotoar depan minimarket sudah mulai terasa panas. Laras duduk bersila di atas tikar kecil yang sudah mulai usang. Ember dagangannya diletakkan di samping kanan, dan botol air minum kecil berdiri di kiri. Beberapa kantong kerupuk sudah ditata rapi, siap dijajakan pada siapa saja yang lewat. Beberapa ibu rumah tangga datang bergantian ke minimarket. Ada yang sekadar beli sabun, ada yang beli telur. Sebagian dari mereka melewati Laras begitu saja, hanya segelintir yang menoleh, dan lebih sedikit lagi yang membeli dagangannya. Pagi itu seorang wanita muda berjaket merah datang tergesa-gesa. Sambil membawa anak balita, ia masuk ke toko dengan langkah cepat. Namun sebelum masuk, matanya sempat melirik ke arah Laras. Dagang kerupuk terus, ya? Nggak sekolah, ya? Sindirnya setengah mengejek. Laras cuma mengangguk kecil dan tersenyum. Ia sudah sering menerima pertanyaan seperti itu. Jawabannya selalu sama. Ia tidak punya biaya untuk sekolah. Tapi ia tidak pernah membalas sindiran siapapun. Tak lama, Bu Marta keluar dan menghampirinya. Ia membawa gelas air dan sekantong plastik berisi kue. Makan dulu, Laras. Panas-panasan dari pagi, juga belum sarapan, kan? Laras menerima dengan hati-hati. Iya, Bu. Makasih, ya. Bu Marta duduk sebentar di tangga depan minimarket. Pandangannya mengarah ke jalan yang mulai ramai. Anak-anak sekolah berjalan sambil tertawa-tawa. Sebagian dari mereka menoleh ke arah Laras, lalu saling menyikut dan tertawa kecil. Lihat tuh, kerupuknya kering banget. Jangan-jangan kemarinan tuh, kata salah satu anak laki-laki. Udah lusuh banget, bajunya kayak gembel, sahut yang lain. Mereka tertawa terbahak. Laras menunduk, pura-pura sibuk membetulkan kantong plastik kerupuk. Hatinya panas tapi ia tahan. Ia tahu kalau dia marah atau membalas itu hanya akan bikin masalah tambah besar. Jangan dipeduliin, Laras, kata Bu Marta pelan. Anak-anak sekarang banyak yang mulutnya tajam. Laras hanya mengangguk. Ia tetap duduk dan menjaga dagangannya. Waktu terus berjalan. Matahari makin terik. Beberapa pembeli mulai berdatangan dan Laras berhasil menjual 5 kantong kerupuk sebelum jam 11 siang. Itu pencapaian lumayan dibanding hari-hari sebelumnya. Namun ada satu hal yang mengganggu Laras hari itu. Sejak pagi, ia beberapa kali mencium bau yang aneh dari arah dalam minimarket. Seperti bau daging busuk, tapi samar. Ia sempat berpikir mungkin ada makanan basi di dalam. Tapi ketika ia menoleh, Bu Marta dan anaknya Nisa terlihat biasa saja. Mereka tetap melayani pelanggan seperti biasa. Sekitar pukul 12 siang, ketika suasana mulai sepi, Laras duduk termenung. Ia meneguk air, minumnya dan mengipas-ngipas wajahnya pakai topi dari kardus bekas. Lalu tanpa sebab jelas lampu toko berkedip-kedip beberapa kali, padahal cuaca cerah dan tidak ada hujan. Laras memperhatikan dari luar. Ia melihat Nisa masuk ke dalam gudang kecil di samping kasir. Saat pintu gudang terbuka, bau busuk itu muncul, lagi, lebih jelas. Ia mencium bau itu meskipun dari luar toko.
Bahkan saat pintunya tertutup, bau itu masih terasa beberapa detik sebelum perlahan hilang. Laras mulai merasa ada yang tidak beres, tapi ia tidak berani bilang ke siapa-siapa. Mungkin cuma perasaannya saja. Atau mungkin benar ada makanan busuk yang belum dibuang. Menjelang sore, seorang bapak tua yang biasa lewat depan toko berhenti dan berdiri di depan Laras. "Kamu tiap hari duduk di sini?" tanya bapak itu. "Iya pak, jualan kerupuk." Bapak itu mengangguk-angguk lalu berkata pelan, "Nggak capek nak? Panas-panasan kadang nggak ada yang beli?" "Capek sih, tapi kalau nggak jualan nggak bisa makan," jawab Laras jujur. Bapak itu tersenyum kecut lalu berkata, "Bapakmu dulu orang baik Laras. Sayang, kamu harus hidup begini sekarang." Laras tidak menjawab, ia cuma tersenyum kecil. Setelah bapak itu pergi, Laras menarik napas dalam-dalam. Kata-kata seperti itu, walaupun maksudnya baik, kadang terasa seperti menyayat perasaan. Ia memang anak yatim piatu, tapi ia tidak mau dikasihani terus. Beberapa menit kemudian, hujan turun tiba-tiba. Langit yang tadi cerah mendadak mendung dan gelap. Petir menyambar dan angin mulai kencang. Laras buru-buru mengemas dagangannya dan menyeret tikar ke bawah atap depan toko. Bu Marta keluar dengan payung dan menyuruh Laras masuk ke dalam. "Udah sini aja dulu, hujannya deras." Laras masuk, duduk di sudut toko. Ia meletakkan ember kerupuk di bawah kursi dan mengelap wajahnya yang basah. Nisa sedang menata stok barang, tapi pandangannya sesekali melirik ke arah gudang kecil. Lampu toko kembali berkedip dan terdengar suara aneh, seperti benda jatuh dari dalam gudang. Tadi ada yang jatuh ya?" tanya Laras spontan. Bu Marta dan Nisa saling pandang. Nisa buru-buru menjawab, "Enggak kok, mungkin suara atap kena angin." Tapi Laras yakin itu bukan suara angin. Ia hafal suara angin seperti apa. Suara tadi seperti botol kaca jatuh ke lantai. Setelah hujan reda, Laras pamit pulang. Bu Marta membekalinya sekantong kerupuk, sisa toko dan nasi bungkus. "Besok datang lagi ya nak, nanti kamu bantu-bantu juga beresin kardus," kata Bu Marta. "Iya Bu, terima kasih ya." Dalam perjalanan pulang, Laras memikirkan banyak hal. Tentang anak-anak yang mengejeknya, tentang ibu-ibu yang pura-pura tidak melihat, dan tentang bau aneh serta lampu berkedip di toko tadi. Semuanya bercampur di kepalanya. Tapi satu hal yang Laras tahu pasti, ia harus tetap kuat. Meski orang meremehkan, meski tidak punya apa-apa, ia percaya bahwa selama ia jujur dan sabar, Tuhan akan jaga dia. Beberapa hari terakhir, toko Bu Marta makin sepi. Biasanya pagi sampai siang ada saja ibu-ibu yang datang beli sabun, minyak goreng, atau camilan anak-anak. Tapi sekarang, hanya 1-2 orang yang masuk. Itu pun wajah mereka terlihat ragu. Nisa juga mulai terlihat lesu. Anak perempuan itu mendadak sering mengeluh sakit kepala dan perut, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Kadang ia demam tinggi tanpa sebab, lalu sembuh begitu saja. Esoknya sakit lagi. Bu Marta tampak khawatir. Beberapa kali Laras melihatnya duduk termenung di balik kasir. Ia sering bolak-balik mengecek ke gudang. Bahkan pernah Laras dengar ia menangis, pelan saat mengira toko sudah sepi. Suatu sore, Laras datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa dagangannya dan langsung duduk di depan toko. Tapi saat ia sampai, toko belum buka. Pintu masih tertutup dan tirainya belum dibuka. Ia sempat berpikir Bu Marta sedang ada urusan. Beberapa menit kemudian pintu terbuka. Bu Marta keluar dengan wajah pucat. Bajunya kusut, matanya sembab. "Maaf ya Laras, hari ini agak telat bukanya," ucapnya sambil membuka kunci gembok. "Enggak, apa-apa Bu. Nisa kenapa? Kok enggak kelihatan 2 hari ini?" tanya Laras. Bu Marta menarik napas. "Dia demam terus, tadi malam muntah-muntah. Udah dibawa ke puskesmas tapi dibilangnya cuma masuk angin." Laras hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa aneh. Beberapa kali, saat ia membaca ayat pendek dari Quran sambil menjaga dagangan, hawa panas muncul dari dalam toko. Seolah ada api kecil yang menyebar, padahal suhu di luar biasa panas. Bahkan, bau busuk seperti bangkai terkadang menyelip di antara bau sabun dan deterjen yang biasa keluar dari toko itu. Sore harinya, saat Laras bantu menyapu halaman toko, suara aneh terdengar dari dalam lemari besar di gudang. Seperti ketukan,
Pelan, 3 kali berturut-turut. Laras sontak menoleh. Ia kira itu tikus. Tapi suara itu terlalu teratur, seperti ada orang mengetuk dari dalam. Nisa yang kebetulan sedang duduk di dekat pintu gudang, langsung menutup telinganya dan menangis. Tubuhnya menggigil. Laras buru-buru menghampiri. "Nisa, kenapa? Suara tadi?" Nisa mengangguk. "Tiap malam juga ada, Kak. Tapi Mama suruh aku diam aja. Bu Marta datang membawa minyak kayu putih." Udah, jangan didengar. Kadang gudang, emang bunyi. Angin mungkin." Tapi Laras tahu itu bukan suara angin. Itu juga bukan suara barang jatuh. Itu jelas suara ketukan. Dan sekarang semua yang janggal mulai saling berkaitan. Lampu berkedip, bau busuk, pelanggan menjauh, Nisa sakit, suara ketukan. Di sisi lain, jauh dari toko kecil itu, seseorang sedang duduk bersila di dalam kamar gelap dengan satu lampu minyak, redup. Namanya Kirman. Kirman adalah saudara tiri Bu Marta, anak dari istri kedua ayah mereka. Sejak kecil, ia selalu merasa terpinggirkan. Ayahnya memang tak membeda-bedakan, tapi masyarakat kampung kadang bersikap tak adil. Saat ayah mereka meninggal, rumah dan toko diwariskan kepada Bu Marta. Kirman hanya dapat sepetak tanah di pinggir desa yang tandus dan susah diolah. Ia pergi merantau, mencoba peruntungan. Gagal. Ia pulang, namun bukan sebagai orang sukses. Ia datang dengan amarah yang dipendam sejak lama. Semuanya enak-enakan. Gua yang dibuang, gerutunya suatu malam di kamar kecil itu. Beberapa bulan lalu, Kirman datang ke seorang dukun di luar kota. Dukun itu terkenal bisa bantu siapa saja yang merasa dizalimi atau ingin cepat kaya, asal siap bayar harga. Kirman setuju. Ia ingin keluarga Marta jatuh. Ia ingin toko itu bangkrut, bahkan kalau bisa, hilang. Ia belajar mengirim gangguan gaib, membaca mantra-mantra aneh, dan menyiapkan sesajen yang dimasukkan ke dalam boneka kecil berbentuk manusia. Sekarang setiap malam, Kirman mengirim sesuatu dari jarak jauh. Ia membakar rambut dari sisa baju anak kecil yang ia dapatkan entah dari mana. Ia tusuk boneka itu dengan jarum. Ia kirim asap hitam ke rumah dan toko Bu Marta. Ia bahkan pernah mendatangi halaman toko saat tengah malam dan menanam bungkusan kecil di bawah pot bunga. Sementara itu, Laras makin yakin ada yang tidak beres. Ia ingat pesan almarhum ayahnya, Pak Hashim. Kalau ada sesuatu yang aneh dan berulang tanpa sebab jelas, jangan langsung percaya itu hal biasa. Hati-hati dengan kiriman. Malamnya, di rumahnya yang kecil dan gelap, Laras duduk bersila dan membuka kotak kayu peninggalan ayahnya. Di dalamnya ada kitab kecil, beberapa surat doa dan segumpal tanah dalam kain putih. Ayahnya dulu bilang itu adalah tanah dari halaman langgar pertama tempat ia mengajar ngaji. Kalau kamu bingung atau takut, jangan cari orang pintar dulu. Baca ini pelan-pelan. Allah yang ngasih kamu jalan. Begitu pesan ayahnya. Laras menyalakan lilin kecil. Ia mulai membaca satu persatu ayat yang biasa dibacakan ayahnya saat menangani orang kesurupan atau rumah yang panas. Saat ia membaca surat Al-Baqarah ayat 255, udara di dalam rumah mendadak pengap, lilin goyang, padahal jendela tertutup. Laras terus membaca. Tiba-tiba, ia merasa ada hawa dingin menyusup dari belakang, tapi ia tak berhenti. Ia membaca lebih keras, sampai udara yang tadi berat perlahan hilang. Lilin kembali tenang. Laras tahu ada sesuatu yang marah. Dan ia mulai sadar siapa yang mungkin mengirim semuanya. Esok paginya, saat ke toko, Laras melihat sesuatu aneh di pot bunga samping pintu. Tanah di situ seperti baru digali dan ditutup ulang. Ia mengintip lebih dekat, hatinya mencelos. Ada kain hitam kecil yang terjepit di balik akar tanaman. Ia tahu itu bukan kain biasa, itu pancingan. Biasanya disimpan untuk jadi tempat menetap makhluk kiriman. Laras mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak bisa diam lagi. Ia harus mulai bertindak, bukan untuk dirinya tapi demi keluarga Bu Marta yang sudah seperti saudara sendiri. Malam itu hujan turun deras. Air menetes dari sela atap rumah Laras yang sudah rapuh. Ember bekas cat ditaruh di tengah ruangan buat nampung tetesan air. Laras duduk diam di depan kotak kayu kecil yang diletakkannya di atas tikar lusuh. Kotak itu sudah lama disimpan di bawah dipan kayu.
Warnanya kusam, dan kuncinya sudah hilang sejak dulu. Dengan tangan gemetar, Laras membuka kotak itu. Isinya masih sama seperti yang dia ingat. Sebuah tasbih kayu warna coklat tua, kitab kecil bertulisan tangan, beberapa kertas doa, dan satu potongan kertas kuning yang sedikit gosong di ujungnya. Ia mengambil kertas kuning itu. Tulisan di atasnya bukan huruf biasa, tapi Laras mengenal nama yang tertulis paling bawah. Nyi Rantam. Laras menghela napas. Ayahnya dulu pernah bilang, kalau kau sudah besar dan menghadapi sesuatu yang tak bisa kau lawan dengan logika, ini akan membantumu. Tapi jangan sembarangan, kau harus tahu risikonya. Dulu, ia belum paham maksud ayahnya, tapi sekarang semuanya mulai jelas. Laras tahu kalau Rewang bukan main-main. Mereka bukan jin jahat tapi juga bukan malaikat. Mereka makhluk gaib yang bisa membantu, tapi dengan syarat dan batasan yang jelas. Laras membaca pelan tulisan di kitab kecil itu. Di halaman pertama ada catatan tangan ayahnya. Nyi Rantam bukan jin pesugihan. Dia pendamping yang menolong, bukan untuk menyakiti. Ia hanya akan datang jika dipanggil dengan doa yang benar, hati yang bersih, dan niat yang tulus. Laras memejamkan mata. Ia meras ketengkat, tapi juga tak punya pilihan lain. Setiap malam Bu Marta makin kepayahan. Nisa demam terus. Pelanggan makin jarang. Dan Kirman, entah dari mana, makin kuat mengirim kiriman buruk. Laras bahkan yakin suara ketukan dari lemari itu bukan lagi kiriman biasa, tapi sudah masuk ke tahap peringatan keras yang mengambil wudhu dengan air dari ember. Lalu duduk kembali, membuka kitab kecil dan mulai membaca. Bacaan awal terasa berat, beberapa huruf sulit dikenali. Tapi Laras terus mencoba. 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya ia mulai bisa melafalkan doa panggilannya. Saat sampai pada nama Nyi Rantam, lampu minyak tiba-tiba berkedip. Laras berhenti. Ia menatap sekeliling. Jendela bergetar seperti tertiup angin dari luar, padahal semua ditutup rapat. Ia mengambil tasbih dan melanjutkan membaca dengan lebih yakin. Di dalam hatinya, ia berdoa supaya tidak ada niat jahat dalam panggilan ini. Ia hanya ingin menyelamatkan Bu Marta dan keluarganya. Setelah membaca beberapa kalimat terakhir, suasana rumah terasa sangat hening. Bahkan suara hujan seperti berhenti. Lalu, muncul bau wangi yang asing, seperti bau daun kering yang dibakar. Tidak seperti bau kiriman dari Kirman. Ini berbeda. Tenang, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Laras berdiri perlahan, menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana asap tipis muncul dari dekat lemari. Bentuknya melingkar pelan, lalu membentuk siluet samar seorang perempuan tua memakai selendang panjang. Wajahnya tak jelas, tapi Laras tahu. Dia bukan orang biasa. Namamu Laras? Suara itu pelan, tapi terdengar jelas di telinga Laras. Iya, jawab Laras sambil menunduk. Aku dengar panggilanmu. Kau anak Hashim ya? Laras mengangguk. Saya butuh bantuan. Ada orang yang niatnya jahat. Dia kirim sesuatu ke rumah orang baik. Nyi Rantam tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Seperti melayang. Rewang tidak bisa ikut dalam urusan balas dendam. Tapi kalau niatmu benar aku akan bantu, ujarnya. Laras menahan napas. Saya cuma mau bantu Bu Marta. Dia baik sama saya. Dia nggak salah apa-apa. Kalau begitu kau harus ikut aturannya. Jangan menyuruhku menyakiti. Jangan suruh aku membunuh. Aku hanya bisa membersihkan tempat itu, mengusir apa yang bukan haknya tinggal di sana. Laras mengangguk pelan. Saya paham. Asal kau tahu setelah ini pintu yang kau buka tak akan bisa tertutup lagi. Kau harus jaga diri, harus kuat. Karena yang kau lawan tidak kecil. Setelah berkata begitu, siluet Nyi Rantam mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan sebuah bulu kecil di lantai. Warnanya hitam kehijauan, seperti bulu burung tapi hangat saat disentuh. Laras mengambilnya. Ia tak tahu fungsinya, tapi ia yakin itu penting. Malam itu, Laras tidur sambil memeluk kitab kecil peninggalan ayahnya. Hatinya masih gelisah tapi ada sedikit rasa tenang. Ia tidak sendiri.
ia sudah mengambil langkah besar. Besoknya Laras pergi lebih awal ke toko Bu Marta. Ia menyelipkan bulu dari Nyi Rantam ke sela dinding toko. Dekat dengan pot yang sebelumnya, ia curigai jadi tempat kiriman ditanam. Ia membaca beberapa ayat yang diajarkan ayahnya. Tak ada yang melihat, kecuali angin pagi yang lewat. Siang harinya, langit mendadak cerah, padahal sebelumnya mendung terus. Toko Bu Marta mulai didatangi 1-2 pelanggan. Nisa mulai bisa tertawa lagi meski masih lemas. Bahkan lampu yang biasanya berkedip, hari itu menyala stabil sepanjang hari. Laras tidak cerita apa-apa pada Bu Marta. Ia hanya duduk di depan toko seperti biasa, menjual kerupuk sambil memperhatikan sekeliling. Namun ia tahu, Kirman tidak akan tinggal diam. Dan Laras juga tahu ini baru permulaan. Sudah lewat tengah malam saat Laras terbangun karena suara tangisan pelan. Suara itu bukan dari dalam rumahnya. Tapi entah kenapa, terdengar dekat. Seperti berasal dari arah minimarket. Ia duduk, menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi. Pelan, serak seperti suara orang menangis tertahan. Jantung Laras berdetak makin kencang. Ia meraih tasbih peninggalan ayahnya yang selalu digantung di dinding, lalu berdiri pelan-pelan. Di luar, suasana benar-benar sepi. Hujan gerimis dan kabut tipis menyelimuti jalan kampung. Laras mengenakan jaket tipis dan keluar rumah. Saat ia melewati gang kecil menuju toko Bu Marta, ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seperti ada yang mengawasi dari balik pohon atau atap rumah orang. Begitu sampai di depan minimarket, Laras melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Lampu toko padam. Tapi bukan hanya padam seperti mati listrik biasa. Ada kilatan cahaya. Aneh dari dalam, seperti lampu menyala lalu mati cepat terus berulang. Dan suara tangisan tadi makin jelas terdengar. Sekarang bercampur dengan suara benda jatuh dan seperti ada sesuatu yang menyeret-nyeret. Tanpa pikir panjang, Laras melangkah ke depan pintu toko. Ia menempelkan telinga ke kaca pintu. Suara itu jelas berasal dari dalam. Lalu tiba-tiba, sesuatu menghantam dinding dalam toko. Laras mundur 1 langkah. Tak ada siapa-siapa di jalan. Tak ada orang yang bisa dia panggil. Ia menggenggam tasbih erat-erat, membaca doa dalam hati, lalu mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Di dalam gelap, hanya ada sedikit cahaya dari etalase lemari minuman yang masih nyala redup. Laras melangkah pelan melewati rak-rak kosong. Bau amis menyengat, bukan seperti bangkai tapi lebih seperti darah yang sudah lama mengering. Tiba-tiba dari arah belakang kasir terdengar suara anak kecil berteriak, "Ibu, ada di atas, di atas." Laras langsung berlari ke arah suara. Di ruang belakang, Nisa, anak Bu Marta, duduk di pojok sambil menangis. Matanya menatap ke atas lemari besar tempat barang disimpan. Laras ikut menengadah. Di sana, duduk sosok hitam dengan badan membungkuk, rambut panjang acak-acakan, dan kaki menggantung seperti tak menapak. Matanya merah menyala, menatap ke arah mereka. Laras hampir mundur karena takut. Tapi ia ingat, ia sudah pernah menghadapi ini. Ia tak boleh lari. Ia pegang tasbih lebih erat, lalu mulai membaca ayat-ayat yang ia hafal. Perlahan suara lirih tasbih yang bergetar ikut mengiringi bacaannya. Sosok hitam itu menggeram. Tiba-tiba lampu menyala sebentar lalu mati lagi. Angin dingin menyapu ruangan meski semua jendela tertutup. Laras terus membaca. Tak berhenti meski tubuhnya gemetar. Sosok itu melompat turun, tapi sebelum sempat mendekat, tasbih Laras bersinar redup. Seperti tersengat sesuatu, sosok itu mundur, lalu menghilang begitu saja, menyisakan bau anyir yang membuat perut mual. Nisa memeluk Laras sambil terus menangis. Udah nggak apa-apa, bisik Laras pelan, meski suaranya sendiri bergetar. Tak lama kemudian Bu Marta muncul dari kamar dalam dengan wajah pucat. Ia bilang tadi mendengar suara orang merangkak di plafon rumah, dan saat ia keluar kamar, semua lampu langsung mati. Ia sempat pingsan di lorong. Laras membantu menenangkan mereka dan menunggu sampai suasana tenang. Tapi malam itu belum benar-benar selesai. Ketika Laras kembali ke rumahnya menjelang subuh, ia langsung tertidur kelelahan.
Dalam tidurnya, ia bermimpi. Aneh, ia berada di sebuah ladang luas sepi dengan kabut tebal. Di tengah ladang itu berdiri sosok perempuan tua berjubah putih panjang, berdiri sambil membelakangi Laras. "Nyi Rantam?" tanya Laras dalam mimpi. Perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya keriput tapi tenang. Matanya tajam tapi tidak menyeramkan. "Aku sudah melihat apa yang terjadi," kata suara perempuan itu tanpa mulutnya bergerak. "Yang kau lawan bukan sekadar kiriman. Ini sudah jadi rumah bagi makhluk yang tak seharusnya menetap." Laras menunduk. "Saya sudah coba usir tapi saya nggak kuat." "Kau belum sendiri," jawabnya. "Aku masih terikat dengan sumpah yang dulu kuucapkan pada ayahmu. Aku tidak bisa datang sembarangan. Tapi sekarang kau sudah membuka jalan. Aku akan membantumu." Laras menatap sosok itu. "Tapi saya takut." "Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ingat, iman itu cahaya. Mereka tidak tahan dengan cahaya." Seketika angin kencang berhembus dalam mimpi itu. Kabut tersapu. Dan Nyi Rantam lenyap begitu saja. Laras terbangun dengan keringat dingin membasahi leher dan punggung. Di luar, ayam mulai berkokok. Tapi ia tahu malam tadi bukan mimpi biasa. Ia membuka kitab kecil peninggalan ayahnya dan melihat halaman yang sebelumnya kosong, kini basah oleh percikan air. Tapi entah dari mana datangnya. Di halaman itu tertulis satu doa tambahan yang belum pernah ia baca sebelumnya. Tulisan tangan ayahnya samar-samar terbaca. Laras merapalkan doa itu dengan hati-hati. Rasanya seperti mendapatkan senjata baru. Tapi ia juga sadar, lawan di depan belum selesai. Kirman belum kalah, dan teror yang datang bisa jadi makin ganas. Pagi itu Laras datang lebih awal ke minimarket. Di tangannya membawa seikat bunga kantil, kembang 7 rupa, dan air yang semalam ia bacakan doa. Di belakangnya samar, sosok Nyi Rantam berjalan perlahan. Meski tak bisa dilihat orang biasa, kehadirannya terasa seperti bayangan dingin yang menyelimuti udara. Bu Marta membuka pintu toko dengan wajah letih. "Semalam Nisa muntah darah. Aku nggak tahu harus kemana lagi, Laras." Laras hanya mengangguk. "Hari ini kita bersih-bersih, Bu." Ia tak menjelaskan lebih banyak. Di dalam toko, ia memulai dari ujung rak yang paling sering terdengar suara aneh. Ia memercikan air doa sambil membaca ayat pendek yang diajarkan ayahnya. Nyi Rantam berdiri di pojok, mengawasi dengan mata tajam. Di satu sudut saat Laras menuang air ke lantai, tiba-tiba asap tipis keluar dari celah ubin. Bau busuk seperti daging busuk langsung menyebar. "Ada yang ditanam di sini," kata suara Nyi Rantam pelan. Hanya bisa didengar Laras. Laras menggali sedikit menggunakan sendok besar. Dari dalam ubin yang retak, keluar boneka kecil penuh jarum, terbungkus kain merah yang basah dan lengket seperti darah. Di bagian kepala boneka ada foto Nisa yang dicetak kecil dan kusut. Laras mundur. Tangannya gemetar, tapi Nyi Rantam memberi isyarat agar ia terus membaca. "Bakar itu," bisik Nyi Rantam. Laras keluar ke halaman belakang, meletakkan boneka itu di atas kaleng bekas, lalu menyalakan api. Saat api menyala, terdengar suara seperti jeritan dari arah utara, jauh di luar kampung. Sementara itu, di tempat berbeda, Kirman sedang duduk di rumah kontrakannya yang sempit. Ia mencakar-cakar lantai dengan piring pecah, mulutnya komat kamit. "Aku nggak salah, dia yang ninggalin aku dulu," teriaknya. Tubuhnya menggigil. Di sekelilingnya, banyak botol-botol kaca berisi cairan hitam dan sisa-sisa sesajen. Matanya merah dan ada goresan di pipinya yang ia buat sendiri. Tiba-tiba Kirman muntah darah. Ia merangkak ke arah cermin kecil yang terletak di lantai. Wajahnya sendiri memantul dalam bayangan aneh. Tapi bayangan itu bukan dirinya. Wajah itu adalah Pak Hashim, ayah Laras. "Kenapa? Kamu datang lagi?" Kirman mundur, lalu terduduk di pojok. Bayangan itu tidak menjawab, tapi Kirman bisa mendengar suaranya langsung di telinga. "Aku sudah kasih kamu kesempatan dulu, Kirman, tapi kamu tetap milih jalan ini." Kirman menutup telinganya berteriak, "Aku nggak punya siapa-siapa. Kamu ninggalin aku waktu itu." Kilasan ingatan muncul di kepalanya. Dulu saat masih muda, Kirman pernah dibawa Pak Hashim pulang dari tempat pesugihan. Ia dirawat di rumah Pak Hashim.
diberi makan, diajak salat, bahkan diminta ikut mengaji. Tapi Kirman hanya bertahan 3 bulan. Ia merasa hidup suci terlalu membosankan. Ia kembali ke dunia yang menurutnya memberi hasil cepat. Pesugihan, ilmu santet, dan balas dendam. Dan kini, ilmu yang ia banggakan malah berbalik. Kembali di toko, Laras selesai memerciki seluruh ruangan dengan air doa. Ia menabur kembang 7 rupa di setiap sudut, lalu duduk di tengah toko sambil memegang tasbih. Di sekelilingnya, hawa jadi berat, tapi Laras tidak berhenti. Ia tahu ini bukan cuma pembersihan fisik, ini pertempuran batin. Malam harinya Laras bermimpi aneh lagi. Ia berdiri di tengah sungai yang airnya menghitam. Di seberang, Kirman berdiri dengan tubuh penuh luka dan darah, tapi masih mencoba merapal mantra. Tapi setiap kali ia melafalkan sesuatu, darah muncrat dari mulutnya. "Aku nggak mau kalah," teriak Kirman. "Ini semua karena kamu." "Bukan salahku," jawab Laras tenang. "Kamu yang memilih ini semua." Seketika, dari belakang Laras, Nyi Rantam muncul. Berdiri dengan tubuh lebih tinggi dari biasanya. Ia melambaikan tangan dan air sungai berubah jadi cahaya putih yang menyilaukan. Kirman tenggelam dalam sekejap. Laras terbangun. Nafasnya ngos-ngosan, tapi di hatinya ada rasa lega. Keesokan harinya kabar mengejutkan sampai ke kampung. Kirman ditemukan warga di rumah kontrakannya dalam kondisi tak sadar. Ia meracau, menyebut-nyebut nama Pak Hashim, dan menangis seperti anak kecil. "Dia ngomong sendiri semalaman," kata tetangga kontrakan Kirman. "Nggak berhenti-berhenti. Katanya dihantui dosa masa lalu." Kirman dibawa ke rumah sakit jiwa. Bu Marta yang mendengar kabar itu hanya bisa menghela napas panjang. Ia tak pernah tahu bahwa Kirman ternyata menyimpan dendam selama ini. Bahkan saat mereka masih kecil, Kirman selalu merasa diperlakukan berbeda oleh orang tua mereka. "Dia nggak jahat dari awal," kata Bu Marta pelan pada Laras. "Dia cuma nggak pernah merasa cukup." Laras hanya diam. Di tangannya masih ada sisa tasbih ayahnya yang kini mulai memudar warnanya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, pertarungan ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal memilih jalan mana yang ingin dilalui dan berani menanggung akibatnya. Nyi Rantam tak muncul lagi malam itu. Tapi Laras tahu ikatan yang dulu dijalin ayahnya belum benar-benar putus, dan tugasnya mungkin belum selesai sepenuhnya. 1 minggu setelah Kirman dibawa ke rumah sakit jiwa, suasana di toko Bu Marta mulai berubah. Pelanggan yang sempat menghilang kini mulai berdatangan kembali. Warung makan di sebelah toko juga sudah ramai. Bahkan pedagang sayur yang sempat takut lewat depan toko sekarang sudah mulai mangkal lagi seperti biasa. Bu Marta berdiri di depan rak etalase menyusun ulang jajanan anak-anak sambil tersenyum. Nisa, anaknya, sudah kembali ceria. Wajah pucatnya sudah berganti rona segar. Kadang-kadang, ia membantu Laras menata kerupuk dagangannya di depan toko. "Laras, kerupuknya kamu tambah 5 plastik lagi, ya. Yang kemarin habis cepat," kata Bu Marta sambil melirik jam dinding. Laras mengangguk. "Iya Bu, nanti saya goreng lagi siang." Orang-orang yang dulu hanya melirik Laras dengan tatapan sinis, sekarang mulai menyapanya. Beberapa ada yang iseng, bertanya soal dagangan. Ada juga yang sekadar mengangguk sambil lewat. Ibu-ibu komplek bahkan pernah beli kerupuk dagangannya dalam jumlah banyak dan dibagi-bagikan saat pengajian. Ada yang bilang, "Kerupuk si Laras ini rasanya beda. Gurihnya tuh dapet, kayak ada doa di tiap gigitannya." Laras tidak menjawab banyak kalau orang bilang begitu. Dia cuma tersenyum, lalu balik ke tikar dagangnya, membenahi plastik-plastik kerupuknya. Bu Marta makin sering mengajak Laras makan bersama. Kadang disuruh tidur siang di rumahnya, tapi Laras tetap memilih pulang ke rumah kayu kecilnya setiap malam. "Aku pengen tetap tinggal di rumah ayah," ucapnya waktu Bu Marta menawarinya kamar kosong. Bu Marta tak memaksa, tapi ia tetap mengurus Laras seperti anak sendiri. Bahkan, secara resmi, ia mendaftarkan Laras ke sekolah dasar terdekat. Laras sekarang punya ibu angkat, jadi nanti sekolahnya bisa lebih gampang. Jelas Bu Marta saat mengurus dokumen. Hari-hari berjalan tenang, tapi Laras tidak pernah melupakan apa yang sudah terjadi. Meskipun semuanya terlihat normal, ia tahu bahwa gangguan seperti yang pernah terjadi bisa datang kapan saja, dari arah yang tidak terduga. Setiap malam sebelum tidur, Laras masih duduk,
di depan rak kayu tua peninggalan ayahnya. Ia membaca doa-doa pendek yang sudah dia hafal luar kepala. Kadang Nyi Ranta muncul dalam mimpi, tidak menyeramkan tapi seperti sosok penjaga yang diam-diam mengawasi. Pada suatu malam, saat hujan turun deras, Laras terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat toko Bu Marta dililit tanaman hitam yang menjalar dari tanah. Tapi di tengah mimpi itu, Laras berdiri dengan tasbih di tangan dan cahaya kecil muncul dari mulutnya saat membaca doa. Saat terbangun, Laras mengambil tasbih dan duduk di pojok ruangan. Kalau suatu hari datang lagi yang gelap-gelap itu, aku harus siap, bisiknya pelan. Besok paginya Laras tetap berdagang seperti biasa. Tikarnya digelar di depan toko, dan kerupuk disusun rapi di dalam ember plastik. Nisa duduk di sebelahnya sambil membantu menyapa pelanggan. "Laras, nanti kalau udah gede kamu mau jualan terus?" tanya Nisa polos. Laras tersenyum. "Iya, soalnya ini bukan cuma dagang, ini juga cara aku berdoa." Jawaban itu mungkin tak dimengerti Nisa sepenuhnya, tapi bagi Laras berjualan kerupuk adalah bagian dari hidupnya. Bukan hanya untuk cari uang, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan pengingat bahwa ayahnya dulu juga hidup sederhana, tapi bisa membantu banyak orang. Pada hari Jumat, Bu Marta mengadakan syukuran kecil. Ia mengundang tetangga-tetangga dan anak-anak panti asuhan. Dalam acara itu ia mengucapkan terima kasih secara terbuka pada Laras. "Kalau bukan karena Laras, mungkin saya dan keluarga sudah hancur. Saya nggak bisa balas apa-apa, tapi saya akan anggap Laras seperti anak saya sendiri." Tepuk tangan terdengar. Tapi Laras hanya menunduk. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Ia merasa semua yang ia lakukan adalah kewajiban, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Setelah acara selesai, beberapa warga datang menghampiri Laras. "Maaf ya Laras, dulu saya sempat salah sangka sama kamu," kata salah satu ibu-ibu yang dulu sering mencibirnya. Laras hanya mengangguk pelan. "Nggak apa-apa Bu, saya juga banyak salah kok." Hari-hari kembali berjalan normal. Tapi sekarang Laras tidak sendirian. Ia punya keluarga baru, tempat tinggal yang lebih aman, dan rasa hormat dari warga. Meski begitu, ia tidak mau meninggalkan rumah lamanya. Setiap akhir pekan, ia pulang ke rumah kayu kecilnya, membersihkan debu, menyapu halaman, dan duduk di depan rak kayu tempat doa-doa lama ditulis tangan. Satu hari, Nyi Ranta muncul dalam mimpi lagi. Kali ini hanya berdiri di bawah pohon kelapa, tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Tubuhnya pelan-pelan hilang ditelan kabut. Laras mengerti, tugas besar sudah selesai, tapi bukan berarti ia harus berhenti menjaga. Ia terus berjualan, kerupuk bangun subuh menyiapkan dagangan lalu pergi ke toko. Ia tetap membaca doa sebelum berangkat, menggenggam tasbih yang sudah mulai kusam, dan sesekali melirik langit sambil membisikkan satu kalimat. "Selama masih ada iman, aku nggak takut gelap."